Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 4 Hijriyah adalah tahun di mana menjadi sebuah wawasan yang sangat penting bagi kaum muslimin hari ini untuk mengenang sejarah pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut terjadi beberapa peristiwa yang cukup mencengangkan. Salah satunya adalah perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa ini perang antara kaum muslimin yang ketika itu dipimpin oleh Rasulullah langsung melawan suku-suku yang ada di daerah Najd ketika itu. Ada suku Sa'labah, ada suku Muharib, dan yang ketiga ada dari suku Ghatafan. Nah, perang ini bermula daripada mereka tidak mau untuk menerima kehadiran kaum muslimin, dan mereka sangat membenci sekali dengan aktivitas kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka singkat kata, Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada para sahabat untuk menyerang mereka. Singkat kata, Rasulullah membawa sekitar 700 pasukan, dan kemudian beliau segera untuk memberikan instruksi pada mereka berjalan dan berangkat menuju ke perkampungan mereka yang ketika itu berada di lembah-lembah yang ada di sekitar daerah Najd. Singkat kata, peperangan itu tidak betul-betul terjadi sebuah peristiwa yang heroik, karena memang ketika kaum muslimin beserta Rasulullah yang memimpin perang ketika itu sudah datang di perkampungan mereka, justru mereka malah justru lari, kabur, lari tunggang langgang. Dan akhirnya peperangan itu tanpa ada peristiwa yang heroik sama sekali. Dan satu hal yang perlu untuk kita catat dari beberapa peristiwa yang dilewati oleh Rasul dan para sahabat ketika itu adalah bagaimana setelah perang usai, Rasulullah SAW menawarkan kepada beberapa para sahabatnya untuk menjadi tim ribat, yakni tim yang mengawasi perbatasan perang ketika itu. Dan akhirnya dua orang yang memberikan penawaran, satu yakni yang bernama Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat dari golongan Muhajirin, dan yang satu lagi adalah Abbad bin Bishr, salah seorang dari golongan Ansar. Nah, keduanya bersepakat untuk gantian dalam menjaga. Yang pertama kali jaga atau yang pertama kali mengawasi adalah Abbad bin Bishr, dan yang satunya yakni si Ammar bin Yasir ketika itu beliau istirahat. Nah, ketika dalam posisi Abbad bin Bishr ini menjaga, beliau pergunakan waktunya untuk yakni sholat. Ketika sholat itulah musuh mengintai beliau dan akhirnya melepaskan beberapa anak panah. Dan ketika itu anak pertama dilepaskan, terus kemudian beliau Abbad bin Bishr tetap saja lanjut. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan beliau sempat mencabut anak panahnya, tapi beliau tidak membatalkan sholatnya. Terus kemudian dipanah lagi yang kedua kalinya, dan beliau tetap saja melanjutkan sholatnya. Dipanah sampai yang ketiga kalinya, beliau tetap lanjut sholat. Sampai akhirnya beliau salam, dan akhirnya baru membangunkan, yakni sahabat di sampingnya Ammar bin Yasir. Setelah Ammar bin Yasir terbangun, akhirnya beliau terkaget. Beliau sangat kaget sekali ketika itu dan kemudian berkata, "Kenapa engkau tidak membangunkan aku sejak dari pertama engkau terpanah?" gitu. Maka kemudian Abbad bin Bishr itu menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat ngena sekali nasihatnya. Ketika saya terkena anak panah pertama, kedua, dan ketiga, posisinya ketika itu saya sedang membaca surat Al-Kahfi dan saya sangat menikmati bacaan saya menikmati sekali ibadah saya, dan ketika itu saya tidak ingin yakni membatalkan sholat saya ketika itu. Maka saya kalau sekiranya tidak teringat bagaimana ribat ini adalah amanah dari Rasulullah SAW, kalau sekiranya tidak teringat dengan keselamatan Rasulullah dan para sahabat yang lain, maka tentu saya ingin membaca surat Al-Kahfi sampai akhir. Tapi karena saya teringat dengan hal-hal tadi, maka kemudian saya selesaikan di pertengahan baca surat Al-Kahfi, dan kemudian segera saya ruku, saya sujud, saya tasyahud, dan akhirnya saya salam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang baru saja kita dengarkan cerita ini tadi? Hikmahnya sangat besar sekali ya, terutama bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa di siang hari seperti ini, ataupun menjalankan amal ibadah yang lain yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti sholat tarawih ditambah dengan sholat witirnya, atau yakni sholat tahajud di malam hari, terus kemudian dilanjut dengan memperbanyak istighfar, atau mungkin kita yang sedang tilawah pengennya yakni setengah juz, pengennya 1 juz, tentu yakni membutuhkan waktu yang lama. Dan ketika hal tersebut kita lakukan, maka kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, tentu sangat berat sekali untuk kita kerjakan.
Maka kita bisa mengambil faidah daripada kisah tadi. Bagaimana Abbad bin Bishr sebagai seorang manusia biasa ketika terkena anak panah, beliau tidak segera untuk membatalkan sholatnya. Itu artinya beliau sholat itu dengan hati, bukan hanya sekedar dengan fisik. Karena hati yang beliau bawa, beliau merasa butuh Allah, beliau merasa memiliki dosa yang banyak dan membutuhkan yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merasa ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dan apalagi beliau merasa butuh yakni Allah Subhanahu wa taala kelak ketika nanti di alam barzakh, di alam mahsyar, maupun nanti ketika meniti titian sirat. Maka beliau usahakan bagaimana supaya ini sholatnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun mendapatkan gangguan dari musuhnya seperti itu, beliau tetap lanjut. Maka demikian pula jamaah sekalian, ketika kita beribadah karena hati, bukan sekedar kita menghadirkan jasad kita, tapi juga kita hadirkan hati kita. Kita merasa butuh Allah, merasa butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita terngiang-ngiang dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak, maka tentu amal ibadah yang akan kita kerjakan terasa mudah sekali untuk kita kerjakan, bahkan tentu kita akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa istiqomah di atas yakni ibadah, dan kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah itu, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan program terbaik dari akhir kehidupan kita, berupa yakni kita menjadi seorang yang ahli ibadah, yang bukan sekedar formalitas, tapi ahli ibadah yang betul-betul bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah tersebut. Barakallahu fikum. Ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.